Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, mohon dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bukan Istri Bayaran, oleh Evating. Part 14. Setahun kemudian, Felicia terbangun saat merasakan elusan samar di dadanya. Ia berusaha membuka mata yang terasa berat. Suasana kamar masih remang-remang. Felicia kembali memejamkan mata. Elusan berubah menjadi remasan lembut. Felicia kembali membuka mata. Aku mengantuk, gumam Felicia sambil mendorong tangan Marco yang sedang bermain di dadanya. Mengetahui Felicia sudah terbangun, Marco segera mencari bibir Felicia dan memagutnya lembut. "Mark, jangan." Felicia berusaha menarik diri. Bukan tidak terpancing oleh ciuman Marco, tapi ia benar-benar sangat mengantuk. Bukannya berhenti, ciuman Marco justru merambat turun ke leher, mengeripnya hingga membuat Felicia mengerang. Tangan Marco dengan mahir bergerilya. Dalam sekejap, napas mereka berdua memburu. Cumbuan Marco semakin panas, Felicia tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia hanya mampu merasakan kenikmatan demi kenikmatan yang melandanya dengan dahsyat. Setelah bermenit-menit bercumbu dengan panas, Marco menyatukan tubuh mereka. Felicia mengerang oleh rasa nyeri nan nikmat. Marco bergerak pelan, membuat Felicia melayang-layang. Desahan tertahan, napas yang memburu, semua membaur menjadi nyanyian dalam kesunyian yang terdengar membakar hasrat. Marco bergerak dan terus bergerak membuat Felicia tak sanggup menahan diri lagi. Ia meledak dalam serbuan badai kenikmatan. Tiba-tiba terdengar suara pintu penghubung ke kamar bayi diketuk pelan. "Mark, Keana sudah bangun," ucap Felicia terengah dengan suara parau. "Biar saja, Fel. Ada Bibi," kata Marco dengan suara yang juga terengah-engah. Felicia mendesah pelan saat Marco kembali bergerak dalam dirinya. Ketukan kembali terdengar. "Nona Keana sudah bangun, Nya." "Iya. Sebentar, Bi," teriak Marco berusaha menetralkan suaranya. Setelah itu Marco kembali menggerakkan tubuh, lebih cepat. Felicia mengimbanginya. Desahan demi desahan tak putus keluar dari bibirnya. Ia menjerit dan terus menjerit tatkala badai kenikmatan menerpanya bertubi-tubi. Lama kemudian, saat Felicia pikir ia akan kehabisan napas dan ambruk oleh kenikmatan, Marco mencapai puncak. "Puas, lega. Terima kasih, sayang," bisik Marco lembut sambil mengecup sudut bibir Felicia, lalu ambruk di sisi istrinya. Felicia tersanjung mendengar Marco memanggilnya, "Sayang." Marco memang bukan pria romantis. Untuk mendengarnya memanggil "sayang" saja hanya saat mereka bercinta, atau pada momen-momen tertentu. "Aku lihat Keana dulu," kata Felicia saat mendengar suara tangis putri mereka sudah bergema dari kamar sebelah. Marco mengangguk dengan wajah puas. Felicia turun dari ranjang, bergerak cepat ke kamar mandi, lalu keluar dengan jubah kamar membungkus tubuh. Ia segera menuju pintu penghubung, tidak mau membuat putrinya menunggu lebih lama lagi. Saat mencapai pintu, Felicia menoleh sejenak dan memandang Marco yang sedang berbaring dengan selimut sebatas pinggang. Ia tersenyum tipis, kemudian membuka pintu. Suara tangis Keana makin keras terdengar. Dengan terburu-buru, Felicia meraih Keana dari gendongan pengasuh. Felicia berusaha menenangkan Keana yang masih saja terus menangis. Dengan tergesa ia duduk di ranjang kecil yang ada di kamar bayi. Ranjang ini biasanya menjadi tempat istirahatnya saat siang hari sambil menemani Keana. Ia membuka sedikit jubahnya, menempatkan bibir mungil putrinya ke puncak dada. Tangis Keana mereda dalam. Seketika, Felicia mengelus rambut lebat putrinya yang masih pendek. "Sudah tenang." Felicia menoleh saat mendengar suara Marco. Marco dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa baju,
melangkah masuk ke kamar bayi. Felicia bersyukur Bimia, pengasuh Keana, sudah keluar dari kamar bayi. Sudah, dia rewel seperti papanya, ucap Felicia pelan dengan nada humor. Keana memang rewel. Dia tidak mau digendong Bimia. Dia juga tidak mau susu botolan. Namun untuk menjaganya tetap kenyang, selain ASI, Felicia juga memberinya bubur bayi. Di usia Keana yang baru menginjak 7 bulan, badannya sangat berisi dengan wajah yang malah lebih mirip Marco dibandingkan Felicia. Itu bukan rewel, tapi manja seperti mamanya, tukas Marco sambil duduk di samping Felicia. Wajah Felicia memerah. Ia memang sangat manja. Meski sampai saat ini tidak ada kata cinta yang terucap dari bibir mereka, Felicia yakin mereka saling menyayangi. Baru pukul 5, dan Keana sudah bangun, kata Marco sambil melirik jam dinding. Felicia menghela napas pelan. Sudah jadwalnya si bayi suka bangun subuh. Seperti papanya, setiap pagi bangun lebih awal untuk ambil bagian, goda Felicia. Marco tertawa kecil. Memang hampir setiap subuh Felicia dikejar waktu melayani Marco dan putri mereka. Padahal, malam harinya mereka sudah bercinta berkali-kali, tapi subuhnya Marco pasti menginginkannya lagi. Felicia baru saja selesai makan siang tatkala ponselnya berdering. Ia meraih ponselnya yang terletak di ujung meja makan. Terlihat di layar Marco memanggil. Halo, sapa Felicia. Fel, boleh fakskan gambar desain rumah yang kubuat? Selama ini Felicia hampir tidak pernah menyentuh semua pekerjaan Marco. Ia masuk ke ruang kerja Marco yang ada di rumah juga hanya untuk meletakkan tas kerja atau mencari suaminya itu. Ada di lemari warna coklat di rak ke-1 atau kedua. Coba lihat. Oh, baiklah. Kemudian panggilan terputus. Meski bingung, Felicia tetap berusaha memenuhi permintaan Marco. Membawa ponselnya, ia segera memasuki kantor Marco yang terletak di salah satu kamar di lantai dasar. Felicia mendekati lemari berwarna coklat yang Marco maksudkan. Ia membuka rak pertama, tapi masih belum menemukan berkas yang Marco inginkan. Ia kembali mencari pada tumpukan berkas di rak kedua. Masih saja belum menemukannya. Apa mungkin Marco lupa meletakkannya di mana? Felicia membuka rak paling bawah yang agak susah dibuka. Begitu terbuka, Felicia tertarik melihat isi di dalamnya. Tampak beberapa album foto dan beberapa lembar kartu undangan berwarna emas. Dengan perasaan gelisah yang tak jelas penyebabnya, Felicia membawa 2 buah album foto yang sangat besar dan beberapa lembar kartu undangan itu ke meja kerja Marco. Tangan Felicia gemetar saat melihat undangan yang di depannya bertuliskan nama Marco dan Citra. Dengan perasaan tidak menentu, Felicia memberanikan diri membuka undangan tersebut. Apakah diam-diam Marco ingin menikahi Citra tanpa sepengetahuannya? Undangan terbuka. Mata Felicia nanar membaca isinya. Ternyata ia salah. Tempat dan tanggal diadakan resepsi, persis sama dengan tempat dan tanggal pernikahannya dan Marco yang diselenggarakan lebih setahun yang tahun lalu. Seketika kaki Felicia melemas. Ia duduk di kursi kerja Marco dengan perasaan kacau. Apa maksud semua ini? Jika Marco akan menikah dengan Citra, kenapa saat itu justru menikahinya? Air mata menetes tanpa Felicia sadari. Dengan tangan yang jauh lebih gemetar dari tadi, ia menatap album foto di depannya. Tampak wajah Marco yang sangat tampan dengan seorang wanita cantik. Seketika jantung Felicia berdetak dengan hebat. Wanita yang ada di foto itu Citra. Dada Felicia sesak. Tiba-tiba tawaran Marco untuk menjadi istrinya bermain di pikiran Felicia. Tentang pernikahan mereka yang mendadak. Sebuah kenyataan pahit menghantam Felicia dengan dahsyat. Ini artinya ia adalah pengantin pengganti. Pantas saja,
Pesta pernikahan semewah itu bisa dilangsungkan hanya dalam waktu 2 hari. Rupanya semua sudah siap. Felicia mendorong semua album dan kartu undangan itu dari meja hingga jatuh berserakan di lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa dicegah lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Mungkin kalau dari awal ia tahu semua ini, hatinya tidak akan sesakit ini. Mengapa harus sekarang baru ia tahu? Saat ia sudah menyerahkan seluruh hati dan hidupnya untuk Marco. Ini tidak adil untuknya. Dari awal ia memang menikah dengan Marco karena uang 300 juta itu. Waktu itu ia sama sekali tidak peduli dengan tujuan Marco menikahinya. Ia memang bodoh. Semua ini tentu saja bukan salah Marco. Ia yang salah. Seharusnya ia tidak boleh jatuh cinta pada Marco. Ia hanya istri bayaran. Felicia tidak tahu apa yang membuat Marco menggantikan Citra dengan dirinya. Felicia membenamkan kepala di atas meja kerja Marco dengan hati hancur dan perasaan luluh lantak. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan mata yang diburamkan oleh air mata, Felicia membaca nama pemanggilnya. Marco. Felicia menyentuh tanda hijau di layar. "Bagaimana, Fel? Ada?" tanya Marco di ujung sana. Dari suaranya, Marco terdengar sudah tidak sabar untuk mendapatkan berkasnya. Felicia kembali menyentuh tanda merah di layar, membuat panggilan Marco terputus. Berkali-kali ponselnya kembali berdering, tapi ia hanya mematung duduk di kursi di balik meja kerjanya. Membisu dengan hati hancur berkeping-keping. Marco harus tahu kalau kenyataan yang ia sembunyikan sudah terungkap. Dengan tangan yang masih gemetar dan air mata yang terus menetes, Felicia meraih ponselnya dan berdiri. Setelah itu, ia berjongkok, memungut kartu undangan yang tadi ia singkirkan hingga berhamburan di lantai. Felicia memotret foto pernikahan Marco dan Citra, menahan segala rasa sakit saat melihatnya. Setelah itu, ia juga memotret kartu undangan, kemudian mengirim kedua foto itu pada Marco. Tidak sampai 5 menit, ponselnya kembali berdering. Dengan hati hancur, Felicia meninggalkan ruang kerja Marco dan membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja di atas meja. Tergesa-gesa ia menaiki anak tangga demi anak tangga, lalu langsung masuk ke kamar bayi. Secepat kilat Felicia meraih beberapa pakaian Keana dan memasukkannya ke salah satu tas yang sering ia gunakan untuk membawa perlengkapan Keana bila menginap di rumah mertua atau orang tuanya. "Ada apa, Nya?" tanya Bimya heran. Felicia tidak menjawab. Setelah memasukkan perlengkapan untuk Keana, ia menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Ia sudah tidak sudi lagi untuk tetap menjadi istri Marco. Cukup sudah pria itu memperalatnya selama ini. Felicia meraih Keana yang sedang tidur nyenyak di boks bayi. Keana tersentak. "Nya." Panggilan Bimya tidak Felicia gubris. Ia segera menggendong Keana yang masih terlelap sambil membawa tas berisi perlengkapan Keana. Dengan tergesa-gesa, ia menuruni anak tangga diikuti Bimya. "Asep mana?" tanya Felicia pada Bimya saat melihat mobil yang biasa disopiri Asep tidak ada di garasi. "Katanya mau ambil pesanan cake untuk nyonya," jelas Bimya dengan raut wajah bingung. "Saya tidak menyuruhnya, Bi. Saya tidak memesan cake," kata Felicia gusar. Saat penting seperti ini Asep malah menghilang. "Bapak yang suruh, Nya." Felicia menggigit bibir menahan kesal. Air matanya sudah berhenti menetes. Ia hanya ingin cepat-cepat pergi dari rumah ini. Ia tidak ingin lagi bertemu Marco. Felicia menatap lembut wajah mungil dalam gendongannya. "Walaupun kau hadir tanpa cinta papamu, Mama sangat mencintaimu, sayang," bisik Felicia pelan sambil mengusap lembut pipi Keana yang masih terlelap dalam gendongannya. Suara mesin mobil yang memasuki pekarangan rumah membuat Felicia mengangkat wajah. Kelegaan sesaatnya karena berpikir Asep sudah kembali, langsung sirna.
Marco keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa. Vel, panggil Marco tegang. Ia berusaha menyentuh tangan Felicia yang sedang menggendong ke Anna. Bimia yang melihat gelagat kurang baik antara Felicia dan Marco segera menghindar. Jangan sentuh aku, cetus Felicia marah. Entah mengapa air matanya kembali menetes saat melihat wajah pria yang ia cintai berdiri di depannya. Felicia mengusir Kelvin dari hidupnya demi cintanya pada Marco. Tapi ternyata pilihannya itu salah besar. Vel, aku bisa jelaskan. Marco kembali menyentuh lengan Felicia. Ayo kita bicarakan baik-baik, katanya lembut. Tapi nada cemas tetap terdengar dalam suaranya. Felicia menggeleng. Kirimkan surat cerai untuk kutandatangani, kata Felicia dingin. Ia menepis tangan Marco dari bahunya. Kau jangan gila. Kita tidak akan bercerai. Tukas Marco marah. Aku justru bisa lebih gila lagi bila dibodohi olehmu terus-menerus, ketus Felicia sinis. Vel, aku bisa menjelaskannya, kata Marco frustrasi. Sudahlah, aku akan menunggu surat cerai darimu dan kau bisa kembali menikahi kekasihmu. Felicia berdiri. Tanpa diduga Marco membopongnya. Felicia menjerit, tidak menyangka Marco senekat itu sedangkan Keana masih berada dalam gendongannya. Keana terkejut dan menangis saat mendengar jeritan Felicia. Turunkan aku, teriak Felicia kesal. Bimia, teriak Marco. Tidak lama kemudian Bimia muncul. Dan Marco langsung menyuruhnya mengambil alih Keana dari gendongan Felicia. Felicia berusaha menahan Keana tetap berada dalam gendongannya. Tapi bayi itu terus menangis, membuatnya serba salah. Dalam sekejap saja, saat ia berperang di dalam batin, Keana sudah pun berpindah tangan. Setelah bayi mungil itu dalam gendongan Bimia, Marco dengan gesit membopong Felicia menaiki anak tangga dan begitu tiba di kamar, ia menghempas tubuh Felicia ke ranjang. Wajahnya merah padam. Biarkan aku pergi. Felicia berusaha bangun, tapi Marco dengan cepat menindihnya. Sampai kapanpun aku tak akan melepaskanmu, kata Marco marah. Aku tak akan membiarkanmu membawa Keana pergi. Dia anakku, lanjut Marco berapi-api. Felicia terpaku. Tubuhnya terkunci dengan kedua tangan ditahan oleh Marco di atas kepalanya. Felicia menatap Marco dengan air mata berlinang. Sekarang semua semakin jelas. Yang Marco inginkan hanya Keana, anak mereka. Kalau begitu kau boleh ambil Keana dan lepaskan aku, bisik Felicia terisak. Seketika rasa sesal telah mengucapkan kalimat itu menikamnya. Ia tidak mungkin sanggup berpisah dengan putrinya. Ibu macam apa kau? Kau rela meninggalkan anakmu hanya karena hal sepele, kata Marco dengan mata berbinar marah. Wajahnya merah padam, rahangnya menegang. Sepele katamu, tukas Felicia marah. Kau memperalatku selama ini. Aku tidak mau lagi menjadi alatmu, teriaknya dengan air mata berlinang. Aku tidak pernah memperalatmu. Bukankah dari awal kau yang menawarkan diri padaku? Tukas Marco sinis. Felicia terdiam dengan wajah memucat yang kemudian berubah panas. Ia memejamkan mata dengan air mata berderai. Hatinya sakit, perih. Marco benar. Ia yang mendatanginya. Ia yang menawarkan diri. Tapi mengapa harus mengungkit dan membuatnya terhina seperti ini? Ingat, Vel, sampai kapanpun kau tidak akan mendapatkan surat cerai dariku, kata Marco sambil melepas cengkeramannya pada kedua tangan Felicia. Felicia membuka mata. Marco terlihat duduk di pinggir ranjang. Dadanya turun naik dengan cepat. Felicia bangkit dan duduk dengan kepala bertopang di kedua lututnya yang terlipat di depan dada. Ia menangis tanpa menghiraukan Marco yang terus menatapnya. Sampai kapanpun, kau akan tetap menjadi istriku, milikku, kata Marco sambil menyentuh dagu Felicia dan mendongakkannya. Felicia membuang muka, pipinya basah oleh air mata.
Lepaskan aku. Kau bisa kembali pada mantan kekasihmu. Dan aku akan tetap mengizinkanmu untuk bertemu ke Ana, kata Felicia dengan suara terisak. Marco mencengkeram dagu Felicia dan memaksa menatapnya. Mata mereka beradu. Apa yang harus kulakukan agar kau tetap di sampingku? Citra masa laluku. Aku tidak menginginkannya lagi, kata Marco dengan nada putus asa. Sedih. Air mata Felicia kembali menetes. Ia tidak tahu apa yang membuat Marco sedih. Teringat Citra atau karena ia ingin pergi darinya. Rumah tangga kita tidak mungkin bertahan tanpa cinta, Mark. Felicia menepis halus tangan Marco dari dagunya. Marco memegang kedua bahu Felicia. Felicia mengangkat wajah untuk menatap Marco. Butakah kau dengan sikapku padamu selama ini? Gumam Marco pelan. Mata Felicia beradu dengan mata gelap yang menatapnya lembut. Aku memang bukan pria romantis, aku memang kaku dan dingin, tapi aku mencintaimu, kata Marco serak. Ia melepas tangannya dari bahu Felicia dan membuang muka. Mata Felicia membesar memandang wajah Marco yang tampak memerah. Apa ia tidak salah dengar? Apa maksudmu, Mark? Tanya Felicia terbata. Ia menatap Marco lekat-lekat. Tangisnya seketika terhenti. Kalimatku sudah sangat jelas, Fel, kau tahu pasti maksudku, kata Marco tanpa menoleh. Felicia terdiam, berusaha memutar kembali kata-kata Marco di benaknya. Apa ia tidak sedang berkhayal atau salah dengar? Marco bilang mencintainya. Mark, panggil Felicia sambil menyentuh lengan Marco. Bila memang benar Marco mencintainya, berarti selama ini cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Aku bahagia bisa menikahimu, kata Marco pelan. Ia menoleh pada Felicia dan mengusap pipi yang masih basah itu. Mata mereka beradu. Dada Felicia berdebar. Mark, katakan sekali lagi, pinta Felicia lembut. Tentang apa? Tanya Marco pelan. Ia menatap mata Felicia dalam-dalam. Semuanya. Sebenarnya yang paling ingin Felicia dengar adalah bagian Marco mengatakan mencintainya. Kata-kataku tadi, aku tidak bermaksud menghinamu, Vel, maafkan aku, ucap Marco tulus. Bukan tentang itu. Marco menatap Felicia dengan alis terangkat. Napasnya mulai teratur menandakan ia sudah tenang. Citra, tanya Marco. Aku memang hampir menikah dengannya, dan dia meninggalkanku saat 3 hari menjelang pernikahan kami. Felicia hanya diam mendengar penjelasan Marco. Dan kau datang menyelamatkanku dari malu dan aib. Semua undangan sudah tersebar. Aku sudah tidak bisa mundur, Vel. Akhirnya aku memilihmu. Hati Felicia kembali didera rasa sakit tanpa ia inginkan. Walau bagaimanapun, menjadi pengantin pengganti dan istri bayaran sangatlah menyakitkan. Dan lucunya, keluarga besarku berpikir aku selingkuh dan cinta setengah mati padamu karena akhirnya aku menikah denganmu dan bukan Citra, lanjut Marco lagi. Felicia menatap Marco tanpa suara. Rupanya keluarga Marco tidak tahu bahwa ia hanyalah istri bayaran. Dalam pernikahan kita, aku tidak sadar kapan tepatnya cinta hadir di hatiku. Cintaku untukmu. Marco meraih kedua tangan Felicia dan mengecupnya lembut. Seketika hati Felicia luluh. Seluruh rasa sakit sirna tak berbekas. Marco memang bukan pria romantis. Tapi malam ini dia menjadi pria paling romantis yang pernah Felicia kenal. Kau bukan pengantin pengganti atau istri bayaranku, Vel. Kau istri yang kupilih, wanita yang kucintai, bisik Marco sambil meraih Felicia ke dalam dekapannya, lalu mengecup bibir Felicia lembut. Ciuman itu lembut dan singkat. Felicia terisak terharu. Ia membenamkan wajahnya di dada Marco. Apapun alasanmu menikah denganku, yang jelas aku sangat mencintaimu sekarang dan sampai kapanpun, imbuh Marco lembut. Suara Marco terdengar sangat mesra di telinga Felicia. Felicia memeluk Marco erat dan menangis sesenggukan.
Aku juga mencintaimu, Mark. Sangat mencintaimu. Marco mendorong pelan tubuh Felicia. Wajah mereka saling berhadapan dengan mata beradu. Vel, gumam Marco tak percaya. Felicia mengangguk. Aku sangat mencintaimu. Sejak kapan? Tanya Marco dengan mata berbinar. Felicia terdiam dan berpikir. Mungkin sejak kita memandang langit malam bertabur bintang bersama-sama, ingat Felicia sambil tersenyum kecil. Tangisnya sudah berhenti, berganti dengan rasa bahagia. Seharusnya kau mengatakan padaku sejak awal, jadi aku tidak akan terbakar oleh api cemburu, kata Marco gemas. Cemburu. Aku selalu cemburu bila ada pria lain menatapmu atau dekat denganmu, jelas Marco dengan raut wajah memerah. Felicia terpana, kemudian tersenyum lebar dengan sisa air mata di pipi. Apa itu yang menyebabkanmu memukul anak muda di area parkir mal waktu itu? Tanya Felicia menggoda. Marco tertawa kecil dan menggenggam erat kedua tangan Felicia. Dari gelagatnya, dia seperti akan menyentuhmu. Mungkin karena aku seksi. Kau memang seksi. Kau penggoda. Tapi hanya aku laki-laki yang boleh kau goda, Vel. Felicia melayang tinggi. Ia baru tahu Marco sebenarnya sangat romantis, hanya saja dia tidak pernah menunjukkannya. Aku sangat cemburu pada Andra, kata Marco tiba-tiba. Felicia menatap Marco dengan tatapan tidak percaya. Andra, dia sepupuku. Tapi kalian terlalu mesra, tukas Marco. Bukan mesra, tapi akrab, ralat Felicia. Sama saja. Aku kesal melihatmu sangat ceria saat bersamanya, berbeda dengan saat bersamaku. Felicia tertawa kecil. Itu karena kau selalu bersikap dingin seperti gunung salju, aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Itu sudah karakterku, tidak bisa diubah. Mulai sekarang aku tak mau lagi kedinginan oleh gunung saljumu, kata Felicia pura-pura cemberut. Tanpa ia duga Marco menunduk dan mencium bibirnya. Bagaimana dengan Kelvin? Tanya Marco tiba-tiba. Dia. Felicia sengaja menggantung kalimatnya. Jangan bilang kau masih suka padanya, tukas Marco dengan wajah yang kembali dingin. Felicia tertawa kecil. Marco pasti cemburu lagi. Aku sudah mengatakan padanya. Apa? Tanya Marco tidak sabar. Kalau aku... Petik 2. Vel. Kalau aku mencintaimu, dan tidak akan meninggalkanmu untuk bersamanya. Felicia tertawa senang. Wajah tegang Marco berubah menjadi senyum. Felicia tertawa kecil karena berhasil menggodanya. Marco yang gemas, menundukkan kepala dan mengecup bibir Felicia. Tangannya melingkar erat di tubuh Felicia. Bagaimana dengan dia? Tanya Marco sambil merenggangkan pelukan mereka. Nada suaranya serius. Felicia melepaskan diri dari pelukan Marco. Beberapa bulan lalu kami tidak sengaja bertemu di mal, cerita Felicia pelan. Kali ini tidak lagi nada menggoda. Alis Marco terangkat. Wajahnya yang tadi berseri seketika menegang. Maaf aku tidak menceritakannya padamu. Sungguh, aku lupa. Felicia tersenyum lembut untuk meredakan kecemburuan dan kecurigaan yang terpancar jelas di wajah suaminya. Kami mengobrol di coffee shop, lanjut Felicia. Aku meminta maaf sudah mempermainkannya meski sebenarnya aku sama sekali tidak berniat demikian. Wajah Marco kian menegang, membuat Felicia mengulas senyum lembut dan meremas tangan suaminya. Aku bilang padanya bahwa aku sangat mencintaimu dan sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkanmu demi dia atau pria manapun. Wajah tegang Marco mengendur. Kelegaan terpancar jelas di mata gelapnya yang melembut. Dia kecewa. Aku tahu itu. Aku merasa bersalah sudah membuatnya sakit hati, Mark. Tapi kini aku lega. Beberapa waktu lalu dia mengirim pesan padaku. Dia bilang, dia sudah memiliki kekasih dan belajar melupakanku. Marco mengembus napas lega, dan Felicia melakukan hal yang sama.
Dengan kelembutan dan penuh cinta, Marco menarik Felicia ke pelukannya. Felicia menyandarkan kepalanya ke dada bidang Marco. Ubun-ubunnya terasa dikecup lembut. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk pelan. Perlahan Felicia melepaskan diri dari pelukan Marco. Setelah menatap Marco sesaat, ia beranjak membuka pintu. "Nya, Nona Keana, sepertinya ingin menyusu," kata Bimia begitu melihat Felicia. Keana yang berada di dalam gendongannya tampak gelisah. Saat mata bening itu menangkap sosok Felicia, tangisnya seketika pecah. Felicia segera meraih Keana dan menggendongnya. "Keana, jangan menangis, sayang," bisik Felicia lembut sambil membawa Keana menuju sofa yang ada di kamar. Felicia tidak pernah menyangka akan menjadi seorang ibu di usia semuda ini. Walau sudah tidak bisa lagi menikmati masa mudanya yang bebas, ia bahagia memiliki Marco dan Keana. Felicia menyusui Keana dengan perasaan damai dan bahagia. Tangannya mengusap lembut rambut tebal Keana. Marco menyusul Felicia, duduk di sampingnya dan menatap Keana yang memejamkan mata dan menyusu dengan nikmat. "Terima kasih sudah menjadi bagian hidupku, Fel. Aku bahagia memilikimu dan Keana," bisik Marco lembut sambil menyentuh pipi Keana dengan gerakan seringan kapas. Lalu matanya menatap mata Felicia yang juga sedang menatapnya. Felicia tersenyum dan mengangguk samar. "Aku juga berterima kasih untuk semua yang kau berikan pada kami. Cinta, kasih sayang, rasa nyaman dan aman." Marco tersenyum tipis, tangannya meraih dagu Felicia, lalu ia mengecup lembut bibir istrinya. Felicia memejamkan mata, meresapi hangatnya ciuman Marco. "Aku mencintaimu, Fel. Kau dan Keana adalah napasku. Aku juga mencintaimu, Mark." Bersambung. Novel-novel romantis karya Eva Ting tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan hubungi WhatsApp Eva Ting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa dukung Eva Ting dengan like, komen, dan subscribe. Ikuti juga Instagram, TikTok, dan Wattpad Eva Ting. Sampai jumpa di part berikutnya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun.